Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah fotografi. Kita sudah masuk ke pembahasan di minggu ketujuh, yaitu tentang sudut pengambilan atau biasa disebut dengan angle dan white balance di dalam fotografi. Oke, pada pembahasan yang pertama kita akan masuk kepada pembahasan tentang sudut pengambilan atau angle ya. Jadi yang perlu digarisbawahi ya dalam sudut pengambilan ini adalah posisi. Jadi pada saat memotret, Anda itu dapat menghasilkan foto yang beragam, yang kaya akan keunikan gitu ya. Tentunya itu harus memanfaatkan sudut pengambilan. Nah, sudut pengambilan ini tidak bisa didapatkan jika kita tidak bergerak dari satu titik ke titik yang lain pada saat motret. Jadi sebisa mungkin kita itu bergeser gitu ya, entah itu bergeser ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, lalu ngambil fotonya dari atas, dari bawah, dari sudut manapun, sehingga nantinya kita akan bisa menentukan kira-kira foto mana yang paling menarik dan paling baik di antara sudut pengambilan yang sudah kita coba gitu ya pada saat kita motret. Ini adalah contoh ya, Menara Eiffel itu diambil dari berbagai sudut, itu punya keunikan tersendiri tentunya. Dan jika kita bisa memanfaatkan ini tentunya tidak akan terjadi kebosanan gitu ya. Jadi memotret itu tidak akan bosan dan tentunya hasilnya juga akan sangat berbeda jauh ketika kita mengambil di sudut tertentu dengan angle tertentu juga gitu ya. Oke, ini adalah 5 sudut pengambilan yang sering sekali dan wajib diketahui oleh Anda, yaitu sudut pengambilan bird eye ya. Yang kedua high angle, yang ketiga eye level, yang keempat low angle, dan kelima adalah frog eye. Teman-teman bisa lihat ya, gambar di samping kanan itu adalah interpretasi dari kelima sudut pengambilan yang sudah saya sebutkan tadi. Bird eye berarti ya arah kameranya dari atas, high angle agak ke atas gitu ya, tapi lebih rendah dibandingkan bird eye. Eye level itu setara dengan mata, low angle itu lebih rendah ya dari objek yang difoto, dan frog eye itu hampir menyentuh tanah pada saat motret gitu ya. Kita akan bahas masing-masing sudut pengambilan ini dan beberapa contoh yang sudah saya sertakan. Oke, nah bird eye ini adalah sudut pengambilan yang paling luas ya, paling luas dan paling tinggi. Jadi kita itu bisa memanfaatkan itu biasanya itu untuk ini ya, untuk aerial fotografi itu memotret sesuatu dari tempat yang tinggi. Lalu biasanya juga untuk memotret ini biayanya tidak murah ya, karena kita membutuhkan peralatan tambahan, entah itu dengan naik pesawat, helikopter gitu ya, balon udara, para layang, ataupun dengan menggunakan drone. Nah, foto saya ini kebetulan saya memotret ini menggunakan drone ya, jadi eh, kurang lebih sekitar 50 meter di atas permukaan tanah ini foto yang sudah saya hasilkan, sehingga teman-teman bisa lihat ya, objek yang di bawah itu sangat kecil. Jadi kita bisa memanfaatkan ini untuk mengambil secara keseluruhan ya, untuk melihat foto secara luas dan sangat tinggi gitu ya. Lalu yang kedua adalah high angle. High angle ini juga hampir sama seperti bird eye tadi, tapi dia di sini lebih manusiawi lah tingginya gitu. Jadi teman-teman bisa melihat ini foto yang saya ambil ini menggunakan monopod ya. Monopod yang saya gunakan itu kira-kira tongkat sepanjang hampir 2 meter. Jadi saya menggunakan monopod. Jadi kamera saya letakkan di monopod dan monopod itu saya pegang seperti ini. Lalu saya menggunakan shutter release menggunakan kabel seperti ini motretnya, sehingga dapatlah foto yang ini ya, foto grebek ini di Jogja.
Nah ini sebenarnya nggak harus pakai monopod, teman-teman bisa menggunakan tripod yang tinggi ya. Eh, Entah itu dengan memanjat pohon itu juga bisa dimanfaatkan seperti itu ya. Intinya adalah kita memotret dari tempat yang lebih tinggi daripada objek yang kita foto. Lalu dengan tujuan adalah kita dapat merangkum informasi yang lebih banyak dibandingkan pada saat kita memotret hanya dengan eye level ataupun pada sudut setara dengan ini ya, dengan objek yang akan kita foto. Sehingga ya foto yang akan dihasilkan nantinya akan lebih banyak informasi yang terkandung pada saat kita memotret ya, dengan cara ya memanfaatkan high angle ini. Eye level. Oke, ini adalah sudut pengambilan yang paling sering digunakan oleh fotografer ya, karena dia ya tidak memerlukan effort yang susah. Jadi kita tinggal memotret sesuai dengan posisi kita berdiri ataupun posisi kita duduk gitu ya, lalu mengarahkan kamera ke depan ke objek yang kita foto, sehingga nantinya ya fotonya itu dihasilkannya itu adalah normal gitu ya. Ya biasanya itu paling sering dimanfaatkan. Seperti foto di samping ini saya motret ya sejajar dengan foto objek yang saya foto, orang yang saya foto, sehingga ya di sini kelihatan ya dia berdiri dan di sini perahu, ada anak berdiri di atas perahu itu ya tidak ada efek yang khusus gitu. Jadi ya sesuai dengan seperti kita melihat secara umumnya seperti itu ya. Itu eye level. Low angle. Low angle adalah sudut yang digunakan itu lebih rendah dari objeknya. Nah, ini biasanya digunakan untuk memotret arsitektur ya ataupun gedung-gedung yang tinggi. Bisa juga untuk motret model manusia gitu ya. Kesannya itu adalah anggun dan elegan. Biasanya juga kendaraan, mobil ya, foto-foto mobil itu juga ada yang memanfaatkan low angle dari sudut bawah. Nah, ini adalah contoh saya motret Masjid Laksamana Cheng Ho di Batam. Ini saya juga motretnya menggunakan low angle, lalu sudutnya ya agak rendah dari bangunan ini, dan ini salah satu apa ya, ikon wisata di Batam gitu ya, sehingga ya memang cocok ketika kita memadukan low angle itu untuk motret arsitektur bangunan seperti ini. Terakhir adalah frog eye. Frog eye ini adalah sudut yang paling rendah ya, jadi ketika memotret itu kamera ini tanah ya, ini tanah, ini kamera, jadi kamera dengan tanah itu hampir hampir berdekatan gitu ya. Jadi ya seperti mata mata kodok ya, kodok itu kan melihat itu dari bawah dan matanya ke atas seperti itu. Nah itu yang bisa kita manfaatkan untuk memotret dan menghasilkan biasanya itu foto yang uh, unik dan juga jarang dilihat oleh manusia, karena kan kita biasanya kan berjalan dan melihat itu selevel dengan mata kita ya, level tadi. Ketika kita melihat pemandangan dari sudut yang paling bawah ya, frog eye, itu biasanya ada keunikan tersendiri ketika kita manfaatkan ini gitu ya. Nah biasanya itu juga bisa kita manfaatkan untuk motret entah itu alam ya, landscape, objek yang tinggi, dan juga makro ya. Jadi ini adalah foto yang saya hasilkan menggunakan lensa fisheye ya, sehingga hasilnya memang agak ini ya. Ini bukan di Photoshop, ini memang asli dari kamera. Efek dari lensa fisheye yang membuat foto ini agak melengkung gitu ya. Dan ini memang saya foto hampir mendekati tanah ya kamera yang saya gunakan, sehingga hasilnya ya menjadi lebih luas dan pemandangannya agak rendah ya, dan itu unik karena kita tidak terbiasa melihat dengan sudut yang seperti ini. Oke, kita akan masuk ke pembahasan tentang white balance. Jadi white balance ini juga salah satu faktor penting ya untuk pemotretan ataupun nanti teman-teman saat mengambil video, karena ini hubungannya dengan keseimbangan warna ya yang akan dihasilkan pada saat mengambil foto. Jadi cahaya yang masuk itu ke dalam kamera itu ada temperatur warnanya, dan kita bisa mengatur warna yang akan dihasilkan pada satu foto itu dengan
pengaturan white balance yang ada di kamera. Sehingga tujuannya adalah ketika kita melihat foto yang kita hasilkan itu warna objek yang kita foto itu sesuai dengan cahaya yang ada di sekitarnya. Nah, ini salah satu yang sangat penting kalau menurut saya itu pemahaman tentang WB ini ya. Jadi kita itu harus paham bahwa WB ini akan menyeimbangkan dan menyesuaikan ya warna putih yang ada pada objek yang kita foto. Sehingga dia akan sama ya. Warna putih yang terekam di kamera itu sama dengan warna putih yang ada pada objek yang kita foto gitu. Jangan sampai warnanya itu nantinya berbeda ataupun menyimpang ya dengan warna objek yang kita foto gitu ya. Nah ini tujuannya ya. Jadi white balance itu bisa memerintahkan kamera ya itu untuk mengikuti temperatur sumber cahaya yang ada, karena seperti kita ketahui cahaya itu berbeda-beda ya warnanya. Ketika kita melihat sunset kan matahari itu cenderung warnanya kuning ya, tapi ketika kita melihat cahaya matahari itu di atas kepala kita seperti jam 12 itu warnanya lebih putih. Atau misalnya teman-teman di dalam ruangan seperti di ruangan dengan lampu yang warna kuning gitu ya, lampu pijar. Nah itu juga akan mempengaruhi pada saat kita memotret warna ruangan yang kita foto itu akan mengikuti dari cahaya yang meneranginya, sehingga kita harus bisa menyesuaikan itu. Jadi ketika kita motret walaupun dipengaruhi cahaya yang menyimpang tadi gitu ya, yang tidak sesuai dengan warna umumnya, nah kita bisa tetap memotret benda ya yang terkena cahaya tersebut, dia menjadi seimbang dan menjadi warna yang sama pada saat objek tersebut tidak dikenai cahaya. Nah, sehingga di situ ada koreksi warna. Koreksi warna ini yang akan membuat foto kita akan berbeda gitu ya. Berbeda, dan inilah tujuan kita harus memahami dari white balance tersebut. Oke. Ini adalah salah satu contoh objek dengan pengaturan white balance yang berbeda. Ya, jadi di sini white balance-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 white balance. Dan yang motret mengatakan bahwa pengaturan di sini ya, white balance 6000 Kelvin itu adalah yang mendekati dengan warna asli objek tersebut. Jadi teman-teman bisa lihat ya, dengan menggunakan dengan menggunakan pengaturan white balance itu foto yang dihasilkan akan berbeda ya, akan berbeda, dan ini yang harusnya dipahami, dan kita bisa mengoreksi itu ya, sehingga menyesuaikan angka-angka white balance ini ataupun pengaturan white balance itu sehingga bisa menghasilkan foto yang sesuai gitu ya dengan kondisi pada saat kita motret. Nah, ini adalah white balance ya di kamera Canon. Menunya seperti ini. Jadi ada macam-macam, ada auto ya biasanya auto itu otomatis ya, kamera yang mikirin, kita nggak perlu mikir macam-macam. Kalau dialect ini bisa kita gunakan pada saat cuaca terik ya, matahari cerah ya, itu kita bisa gunakan dialect. Angka dialect ini sekitar 5000 Kelvin ya, 5000 apa 4900 Kelvin gitu. Cloudy itu hampir sama dengan shade ya. Shade itu ketika cuacanya itu mendung, jadi ada cahaya matahari tetapi tidak banyak, tertutup awan, atau kita di daerah yang terlindung dari cahaya matahari, kita bisa memanfaatkan pengaturan cloudy ataupun shade ya. Lalu tungsten itu pada saat bisa digunakan pada saat kita menemui suatu kondisi ada cahaya tambahan, yaitu cahaya cahaya lampu pijar yang orange itu ya. Nah, biasanya itu di kafe-kafe itu yang sering. Fluorescent itu bisa kita gunakan pada saat
menemui objek yang terpapar cahaya ataupun ruangan ya dengan cahaya neon ya. Neon ini berarti dia lebih kuning ya. Hampir sama sih dengan tungsten. Jadi dia itu biasanya tuh agak kuning ya, agak kuning. Sehingga kita harus menyeimbangkan warna kuning itu agar objek yang kita foto itu tidak terlalu ini ya mengikuti cahaya dari lampu tersebut. Kalau flash ya itu biasanya mengikuti dari penggunaan flash yang kita gunakan di kamera. Lalu ada namanya manual. Manual itu adalah preset yang bisa kita gunakan menggunakan kartu abu-abu ya. Kartu abu-abu ini biasanya akan mengikuti cahaya ya, cahaya yang terpantul pada kertas tersebut dan kita akan memotret itu. Tapi ini biasanya jarang digunakan karena ribet ya, kita harus membawa kartu abu-abu itu kemanapun kita pergi sehingga jarang sekali digunakan. Nah, yang terakhir itu adalah Kelvin. Kelvin ini adalah yang tadi ya, angka-angka tadi, jadi ada dari 1000 sampai 10.000. Teman-teman harus memahami angka-angka ini karena dari sinilah nanti kita akan memahami penggunaan dari ini ya, Kelvin itu sendiri. Jadi seperti preset WB yang tadi ya, seperti shade, daylight, apalagi tadi tungsten, itu sebenarnya ada angkanya. Nah, angkanya itu adalah Kelvin. Kelvin ini tidak semua kamera bisa mengatur ya dengan angka-angka tertentu, tetapi ada biasanya kamera-kamera yang semi pro itu sudah punya settingan Kelvin seperti ini. Kalau yang kamera entry level biasanya ya seperti yang tadi ya, contoh yang tadi itu hanya menggunakan preset dengan nama-nama tertentu seperti daylight, shade, cloudy, tungsten dan lain sebagainya. Nah, ini adalah chart yang bisa kita contek ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan angka ya. Jadi angka-angka Kelvin ini dia akan menyeimbangkan, cara bacanya seperti itu ya. Dia angkanya ketika kita menggunakan angka yang ini ya rendah seperti 1800, itu foto yang akan dihasilkan akan semakin biru. Jadi dia akan semakin biru ya pengaturannya. Sehingga dia cocok digunakan ketika objek yang warnanya itu mendekati merah gitu ya, seperti warna lilin ya, candlelight. Jadi ada pencahayaan dari lilin saja. Lilin kan ya tahu ya, seperti api itu yang warnanya ya merah gitu ya. Kita bisa menggunakan temperatur Kelvin dengan angka yang kecil ya, bisa di bawah 4000, entah itu di 2800, 2500, 3000 dan lain sebagainya. Sehingga nantinya hasil foto yang kita dapatkan itu tidak terlalu kuning ya. Jadi agak kebiruan tapi tidak terlalu biru juga. Nah, itulah keseimbangan warna tadi itu ya. Dan kita bisa mengatur angka-angka itu sesuai dengan kebutuhan kita. Sebaliknya ketika kita menemui objek yang terlalu terlalu biru ya, terlalu biru, kita bisa menetralisirnya itu dengan menggunakan angka yang angka Kelvin yang besar ya, biasanya di atas 5.000, entah 6.000, 7.000 dan lain sebagainya. Sehingga nantinya di sini dia akan Kelvin ini akan membuat lebih merah gitu ya, temperaturnya akan jadi lebih merah. Jadi ketika cahaya yang tadi terlalu biru ketemu dengan yang merah gitu ya, jadi dia akan ketemu di titik putih di tengah-tengah sini ya. Jadi ya seperti itu gitu ya. Untuk pengaturannya, walaupun bedanya hanya 100-200 Kelvin, itu akan sangat signifikan ya. Jadi teman-teman nantinya ketika menggunakan ini, Kelvin itu bisa mencoba-coba eksplorasi gitu ya. Kira-kira angka yang mana yang pas ketika kita motret sesuai dengan pencahayaan di saat kita motret ya. Itu bisa menggunakan Kelvin untuk mengatur white balance-nya itu sehingga menjadi lebih lebih seimbang warna putih yang kita hasilkan. Nah, ini adalah contoh pengaruh ini ya, white balance pada suatu foto. Ini fotonya outdoor di luar rumah ya.
foto di halaman. Nah, ini menggunakan auto seperti ini ya. Biasanya kalau menggunakan auto ya otomatis kamera yang mikir dan kita tidak perlu macam-macam lagi. Kalau dialect ya preset dialect yang menjadi agak lebih biru ya. Shade agak kuning, cloudy. Nah, ini yang mendekati auto, berarti ini cuacanya apa ya? Dalam keadaan itu mendung ya. Tungsten menjadi lebih biru. Ya, kenapa biru? Karena di sini memang tidak ada warna yang kuning yang kuat gitu ya. Tetapi di sini ketika cahayanya ada cahaya tambahan kuning, entah itu sunset gitu ya. Itu bisa aja birunya ini menjadi lebih netral. Fluorescent di ujung ini juga eh, ketutupan ya, sorry. Ini menjadi lebih biru juga ya, agak keunguan. Nah, ini juga salah satu contoh ya dari penggunaan tadi white balance. Teman-teman bisa lihat dari outdoor foto ini ya. Ini rumah dengan lampu pijar tadi yang kuning ya, kuning banget. Ini ketika kita salah menyeting WB, dia hasilnya seperti ini yang kuning ya. Padahal secara apa ya? Secara normalnya ya, di sini rumputnya kan harusnya ya seperti ini ya, seperti kanan ya, hijau ya. Nah, itu teman-teman bisa menggeser eh, menggunakan apa ya tadi? Menggunakan preset WB seperti tungsten ataupun fluorescent ya, sehingga nantinya warnanya tidak kuning seperti ini, agak normal. Dan bisa normalnya ini teman-teman bisa melihat indikasi dari rumput-rumput ini ya, warnanya hijau, balik ke hijau ya. Nah, di sini kan udah hilang hijaunya ya. Ya, hijaunya itu paling tinggal berapa persen lah. Nah, ketika di sini, nah ini adalah yang lebih normal penggunaan WB-nya. Nah, di lain kasus ya, seperti di bawah ini ya, ini indoor. Kebetulan ini ruangannya memang menggunakan lampu kuning. Nah, itu ketika kita menyerahkan WB ke kamera itu dia kesusahan gitu ya. Wah, ini warnanya terlalu kuning. Sehingga seharusnya ini kan warna-warna lemari ini kan putih ya. Ini putih, atasnya putih, putih, putih. Itu ngikut ke warna dari lampu ini. Kita bisa menstabilkan itu dengan menurunkan Kelvin ataupun tadi yang menggunakan preset WB ke tungsten atau fluorescent. Itu sehingga hasilnya adalah seperti ini. Jadi cahaya tadi itu yang kuning itu menjadi agak putih ya. Dan hasilnya adalah ruangan ini menjadi normal ya, white balance-nya normal, sehingga ya lebih lebih pas pada saat kita melihat warna asli dari objek tersebut. Nah, ini juga salah satu contoh foto ya, ketika menggunakan berbagai macam white balance dengan preset tadi ya, menggunakan daylight, menggunakan cloudy, shade, flash, fluorescent dan lain sebagainya. Sehingga tentunya ini balik lagi ke kita ya, sebagai fotografer itu kebutuhannya seperti apa. Tapi memang kalau kebutuhannya adalah suatu foto itu harus terlihat seperti warna aslinya, itu tidak boleh menggunakan WB yang salah, sehingga nantinya ya dikhawatirkan adalah uh, warna yang dihasilkan itu akan mengecoh kita pada saat melihat foto tersebut. Biasanya ya foto-foto makanan, foto produk itu yang sangat bahaya ketika kita foto ya, itu tidak sesuai dengan warna aslinya. Ya kita harus bijak menggunakan white balance sehingga warna yang dihasilkan ya itu sebisa mungkin itu mengikuti dari warna objek ya. Jadi dia warna putihnya adalah normal. Oke, kira-kira cukup sampai di sini untuk materi pada minggu ini, yaitu tentang sudut pengambilan dan white balance. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.